Oke, selamat datang kembali di Roat Corner. Untuk pagi hari ini, saya akan membahas terkait materi soal asli UTBK kemarin 2021. Tapi untuk hari ini saya akan membahas terkait bab contoh-contoh soal yang kemarin keluar di UTBK 2021, Matematika Saintek. Jadi kalau mungkin beberapa waktu kemarin saya membahas yang TPS, untuk hari ini saya akan bahas contoh soal yang Matematika Saintek ya. Mungkin bisa langsung. Nah, untuk soal yang pertama, nah di sini ada contoh satu soal. Ini soal asli kemarin UTBK 2021 yang keluar di Matematika Saintek. Contoh nomor pertama. Nah, ingat Matematika Saintek itu ada 15 soal, dikasih waktunya 22,5 menit. Jadi usahakan nanti setiap soal dikerjakan lebih cepat gitu ya. Nah, di situ ada yang pertama, ada berbentuk sistem persamaan linier kuadrat ya. Kalau solusinya A sama B, A lebih dari 0, berapa nilai dari 3A min 2B-nya? Ada X kuadrat, kemudian ada min Y sama dengan 4, yang paling bawah ada min 2X, min Y sama dengan 1, bisa langsung caranya dikurangi ya, atau dieliminasi. Y-nya kan bakalan hilang ya. Sisa apa? Sisa X kuadrat. Nah, di situ sisa X kuadrat, min kan jadi plus 2X ya. Kan min ketemu min di sebelah sini, nanti jadinya plus yang sebelah kanan itu jadi 4 kurangi 1, di sini jadi 3. Atau bisa tak tulis sebagai X kuadrat ditambah 2X min 3, pindah ruas maksudnya ya. Kemudian difaktor, coba difaktor, ini ada X, ini ada X, ini ada 3, ini ada 1, ini ada plus, di sini min. Artinya kamu dapetin X-nya 1 boleh, atau X-nya nanti min 3. Tapi dikata di situ ada syarat bahwa A-nya itu harus ngambil yang lebih dari 0. Kalau ngambil dari 0, berarti A-nya ngambil yang positif X-nya. Maka yang 3 di sini tidak berlaku. Masuk substitusi bagian yang sebelah sini boleh. X-nya ternyata tadi ngambil yang 1, min Y dapatnya 1, min 2, satunya tak pindah, Y-nya juga tak pindah biar plus ya. Jadi satunya pindah biar min, Y-nya pindah biar plus. Artinya Y-nya dapat nilainya adalah min 3. Ini solusinya. Jadi solusi dari persamaan itu adalah A, B. A itu adalah X1, Y-nya adalah min 3. Kalau ditanya berapa 3A min 2B ya 3 kali A-nya 1 min 2, B-nya diganti min 3. Hasilnya jadi 3 ditambah 6 atau nanti 9. Maka opsinya pilih yang B. Mantap ya. Matematika Saintek loh ini ya. Nah, contoh lagi soal kemarin yang keluar. Nah, di model yang kedua ada babnya adalah persamaan kuadrat dan polinom. Ini sebenarnya polinom ya, cukup banyak ya. Ya, di situ ada nilai dari fungsi fx. Fx itu fungsi yang berbentuk apa? A-2x pangkat 3. Sedangkan satunya adalah gx, dia bentuk fungsi 4 ditambah bx kuadrat. Dengan domain yang sama, x-nya itu ngambil antara dari min 1 sampai 1, nanti dia menghasilkan daerah hasil yang sama, berapa A min B. Nah, ya dimasukkan aja batas kiri dan batas kanannya. Kalau untuk fungsi yang berbentuk fungsi seperti ini ya, kamu tinggal masukin coba. Kalau F min 1 tak masukkan, jadi apa? Jadi A min 2 kali min 1 pangkat 3. Jadi apa? Jadi A ini min 1 tetap dikali min kan jadi plus gitu ya. Oke. Lanjut. Kemudian yang F1 kalau tak masukin 1 ya, berarti A jadi A min 2 kali 1 pangkat 3. Artinya jadi A min 2. Jadi di sini untuk daerah hasil dari fungsi F atau tak tulis sebagai Y ya, itu terletak antara ya A min 2 sama A plus 2. Logikanya kalau dikurangi berarti lebih kecil ya. Berarti A min 2 tak taruh sebelah sini, ini yang A plus 2. Nah, sekarang untuk fungsi G-nya, sama kamu coba kira-kira ya, batas yang kiri dulu boleh. Batas yang min 1 dulu. Nah, kalau di situ nyoba yang min 1, nilainya jadi berapa? Nyoba yang min 1. Nah, berarti jadi 4 tak tambah B dikali min 1 di kuadrat. Jadi apa? Jadinya 4 ditambah B.
Kalau coba yang angka 1, berarti 4 ditambah B dikali 1 kuadrat. Jadi apa? Ternyata jadinya 4 plus B lagi. Loh kok sama? Ya memang sama karena dia dikuadratkan. Min sama plus kalau dikuadratkan ya jadi positif semua. Artinya apa? Ya jelas berarti untuk fungsi G nilai Y-nya itu paling gede 4 ditambah B. Lah paling kecilnya berapa? Nah kira-kira kalau suatu bilangan dikuadratkan nilai paling kecil itu berapa? Kalau min kan jadi plus ya malahan ya. Plus tambah plus. Maka pasti nilai yang paling kecil ketika di situ kamu masukin nilai yang namanya 0. Kenapa? Karena 4 ditambah B dikali 0 kuadrat. 0 kuadrat 0 hilang, sisanya 4. Makanya di sini ngambil 4. Padahal dikatakan soal, dia dua-duanya punya yang namanya daerah hasil yang sama. Daerah hasil sama itu ya kiri sama kiri, kanan sama kanan. Sama itu. Artinya kamu boleh ngambil kesimpulan gini, yang kiri ya sama dengan yang kiri. Artinya dari sini ketemu ya bahwa A-2 itu 4, berarti A-nya berapa? 6. Oke. Terus kalau yang kanan ya kanan berarti ya sama dengan yang kanan juga. Karena daerah hasilnya harus sama. Berarti di sini diambil kesimpulan yang kanan. Nah, jadi A ditambah 2 sama dengan 4 ditambah B. Padahal A-nya 6 ditambah 2 sama dengan 4 ditambah B. Berarti B-nya berapa? B-nya 8 dikurangi 4. Berarti B-nya nanti 4. Ditanya apa? Ditanya di situ nilainya ini. Berapa nilai dari A dikurangi B? Ternyata A-nya 6, B-nya tadi 4. Kalau dikurangi dapat 2. Maka opsinya nanti yang D. Nah, mantap ya. Mat Saintek ini ya. Oke, contoh berikutnya yang kemarin keluar di nomor 3. Itu namanya bab logaritma. Nah, kemarin ada salah satu contoh soal di matematika saintek itu keluar soal logaritma. Jika X sama dengan 2 adalah solusi dari persamaannya, maka nilai dari A pangkat 2B jadi apa? Di situ logaritmanya nulisnya di bagian bawah ini boleh loh ya. Jadi log itu nulisnya gini boleh. Misalkan ya ditulis 2 log 8. Nah, ada juga yang nulis buku itu gini, log 2-nya di sini, 8-nya di sini. Itu boleh, sama nilainya sama ini. Jadi penulisan logaritma saja. Makanya kalau mungkin nggak terbiasa, ya mungkin lebih terbiasa tak tulis seperti ini ya. 2 dikali, tulis aja gini, A log. Nah, nulisnya gitu juga boleh, nggak masalah. A log X ditambah, nulis saja lagi A log. Boleh, nggak apa-apa. X kuadrat ditambah 1, nilainya nanti 2B min 1. Oke. Terus beberapa sifat logaritma yang dipakai di sini ya. Pertama, kan ada sifat gini ya, ketika ada A log B, kok dia pangkat N, maka bisa ditulis N dikali A log B. Nah, ini sifat yang pertama. Nah, maka N di sini apa? Boleh mundur, boleh maju, boleh mundur. Berarti di sini angka 2 itu juga boleh mundur. Dia mau mundur ke sebelah sini, boleh tapi jadi pangkat. Makanya ditulis boleh jadi seperti ini, A log X kuadrat, itu boleh. Ditambah A log X kuadrat plus 1, nanti 2B min 1. Padahal di kata tadi, X-nya itu 2 itu adalah solusi. Kalau solusi berarti disubstitusi boleh. Berarti X-nya kamu ganti 2, dimasukkan boleh. Jadi apa ya? Jadi A log, ganti 2 ini. Jadi berapa? 4. 2 kuadrat ya maksudnya ya. Oke. Terus ditambah A log, apalagi ini 2 kuadrat, 4 tambah 1, jadi 5. Sama dengan apa? 2B min 1. Terus apa? Sifat yang kedua yang dipakai di sini. Kalau ada A log B, kok ditambah A log C? Kalau ditambah, boleh logaritma digabung dengan kano basis yang sama ya. Kalau plus nanti jadi perkalian, dikali. Maka di sini plus, mau digabung boleh, jadi kali nanti. Jadi A log yang 4 dikali 5. Nanti jadi apa? 2B min 1. Berarti jadi A log 20, itu ya 2B min 1. Nah, sifat terakhir yang dipakai di sini seperti ini. Ketika ada bentuk A log B kok sama dengan C, maka B itu kalau ditulis eksponen jadi A pangkat C. Nah, sama di sini. A log 20 itu 2B min 1, berarti 20 itu sama dengan apa? Sama dengan A pangkat 2B, 2B. Nah, A pangkat 2B dikurangi 1. Oh, padahal pertanyaannya apa? A pangkat 2B cocok berarti ya. Tinggal diapain? Tinggal dipecah.
Yang namanya A pangkat 2B min 1 kok nilainya 20, bisa ditulis A pangkat 2B. Ingat kalau dia min kan penulisannya sebenarnya pembagian gini tuh. Sama dengan apa? Ya 20. Kalau ditanya A pangkat 2B saja, ini tinggal dikali silang, ini dikali silang. Jadinya 20-nya dikali A. Ya ini nanti opsinya. Makanya jawabannya nanti yang B. Oh. Mantap ya. Cocok. Nah, lanjut. Contoh lagi, bab apa lagi ya kemarin keluar ya. Nah, ini bab kemarin. Limit trigonometri, salah satu soal yang kemarin keluar juga di UTBK tahun 2021. Nah, pertama di situ ada limit X berbentuk 1, ada 6 kali akar X kuadrat plus 3 min 2 dibagi, tak tulis ulang dulu ya, X plus 2 dikali cos. Sebenarnya pi per 2 itu kalau dalam sudut berapa derajat? 90 ya. Maka ditulis 90 derajat gitu nggak apa-apa. Nah, dikurangi, min-nya tak keluarin ya, ini min-nya tak keluarin, ini min-nya tak keluarin. Jadi apa ini jadi X, yang plus 1 jadinya min 1. Nah, boleh seperti itu nggak masalah. Nah, ada aturan trigonometri ketika kamu ngambil pakai aturan cos pakai 90 itu akan ngubah fungsi. Jadi ketika ada aturan yang pakai 90, kan ada 90 min, ada 90 plus, ada yang lagi 27 min, ada lagi 270 plus. Nah, kalau pakai ini itu ngubah. Jadi fungsinya itu nanti akan berubah. Fungsinya berubah. Berubahnya maksudnya gimana, Mas? Ya kalau ada soal sin, itu nanti akan jadi cos. Sebaliknya kalau ada cos, nanti jadi sin. Nanti ada tangan jadi kotangan gitu. Maksudnya, misal ya, kalau ada soal seperti ini. Misal ya, sin dari 3x atau 90 derajat min 4x itu. Lah itu akan sama dengan cos. Kenapa? Karena dia pakai aturan 90. Cos apa? Ya cos 4x. Sudutnya saja yang ditulis. Contoh lagi misal ada tangan. Ada tangan misalkan ya 90 min. Nah, 5x. Nah, berarti di sini ditulis apa? Jadi kotangan. Nah, kotangan apa? Ya 5x. Nah, makanya di sini sama. Jadinya kalau misal tak tulis ini 6 kali akar tetap ya X kuadrat ditambah 3 dikurangi 2 dibagi bawah tetap X plus 2. Lah dia kalau pakai cos tapi pakai 90 itu akan berubah jadi apa? Jadi sin. Nah, sin apa? Ya sin sudutnya X min 1 gitu. Paham maksudnya ya? Kalau sudah dari sini terserah ya. Sekarang mau pakai penjabaran yang dikalikan sekawan atau pakai turunan boleh. Kenapa? Karena lebih banyak kalau misalkan pakai turunan, selain itu TBK ya, pasti lebih cepat. Yang namanya trigono itu kalau sin sama tangan sebenarnya dihapus nggak apa-apa. Nah, kalian bisa lihat di bab video saya sebelumnya itu bab limit itu ada, limit trigono ya. Kalau dia soalnya sin atau tangan itu dihapus boleh. Kalau tadi cos nggak boleh loh ya. Nah, diubah dulu. Makanya setelah terhapus di sini boleh. Sekarang apa? Mau dikali sekawan boleh, mau pakai turunan silakan. Tapi ingat turunan itu hanya untuk pembuat nol. Kalau yang nggak bikin nol nggak usah diturunkan. Maksudnya, loh, ini kamu lihat contohnya ya. Kalau misalkan X-nya mendekati 1, tak masukin ke sebelah sini. 1 tambah 2 itu berapa? 3, nggak bikin nol. Berarti nggak usah diturunkan. Tulis langsung 3, nggak apa-apa. Lanjut, yang sekarang ini X min 1. Coba kalau X min 1 tak turunkan. Turunannya X itu apa? Turunan X tahu ya? 1. Turunannya 1, konstanta berarti 0. Oh, selesai yang bawah. Sekarang tinggal atas 6, ya 6 aja tetap. Nah, sekarang kalau ada akar, nah ada trik lagi nih. Ketika kamu ketemu akar, turunan yang cepat dari akar itu gini. Semisal ya berbentuk secara umum akar P gitu dah. Kalau ditanya turunannya langsung gini, per 2 akar P, P aksen. Contoh, Y sama dengan akar, misalkan ya 6x tambah 1, berarti turunannya apa? Turunan akar itu gini, per 2 akar, tulis isinya sama, 6x tambah 1, terus kasih turunan 6x tambah 1, turunannya apa? 6, loh selesai. Dan ini sama ini, kamu tulis saja turunan apa? Turunannya ya per 2 akar, tulis X kuadrat ditambah 3, turunan X kuadrat, ayo, turunan X kuadrat nanti 2, X. Turunan yang 2 ini apa? Ya dia jadinya 0 karena konstanta. Tuh. Selesai ini, sudah. Tinggal apa? Ya tinggal dihitung loh, kok tinggal diapain. Nah, tinggal dihitung. Yuk. Nah, mau dicoret sama 3 boleh jadi 2. 2 sama 2 boleh nggak apa-apa. Atas tinggal 2 dikali apa?
X-nya mendekati 1 dibagi akar 1 kuadrat tambah 1, bawahnya tetap 1. Nilainya tinggal 2, tak kali 1/2 dibagi 1, dicoret lagi boleh, jawabannya 1/1 atau nanti 1. Maka jawabannya nanti yang C. Oh. Mantap ya. Oke. Nah, bab apa lagi Mas yang kemarin keluar? Nah, ternyata babnya bab deret, salah satu juga yang keluar di situ. UTBK 2021 ya. Pertama dulu ditanyakan nilai yang sekian nanti ya. Cari, berarti ini tujuannya kamu nyari suku-sukunya dulu apa? Babnya geometri, masih ingat ya kalau geometri ya. Kalau UN, geometri kan AR pangkat N min 1. Fokus pertama ke sini dulu. Kenapa? Nah, ini persamaannya arahnya ke situ. A1, suku pertama maksudnya ya. Berarti A tok. Nah, A3 berarti suku 3. Berarti ini R-nya, N-nya diganti 3 ini. 3 kurangi 1 berapa? 2. Makanya di situ apa? Jadi AR kuadrat. Loh itu. Terus A5, suku 5 berarti AR pangkat 5 kurangi 1, 4. Jawabannya berapa? 64/27. Nah, A-nya ada 3, R-nya ada 6. Nah, berarti ini apa? 64 dibagi 27. Kalau sudah dari sini, sama-sama biar nanti angkanya lebih enak, kamu akar pangkat. Jadi ini di akar pangkat 3, sebelah sini juga di akar pangkat 3. Jadi apa? Jadi atok, ini R-nya jadi kuadrat, 64 itu 4, ini 3. Loh, persamaan pertama. Terus lanjut persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua dari sebelah sini sama ini yo. A1 A, A2 AR, A3 AR pangkat 3 kurangi 1 2. Itu apa? 8. A-nya juga ada 3, R-nya juga ada 3, nilainya berapa? 8. Sama ini, kalau pengen bentuknya lebih gampang, ya dibikin simple. Diapain? Ya sama-sama di akar pangkat 3 lagi. Loh. Depan jadi A, ini R, nilainya akar pangkat 3 dari 8 itu 2. Nah, 2. Oke. Terus apa? Silakan mau substitusi boleh, eliminasi ya silakan. Coba kalau dari sini AR kuadrat itu sebenarnya gini toh, AR dikali R. Boleh ya? Kan sama-sama R kuadrat ini ya. Berarti ini 4/3. Oke. Padahal ini AR-nya tadi berapa? AR-nya ternyata tadi 2 ini. Berarti tinggal dimasuk. Oke, berarti 2 dikali apa? R sama dengan 4/3. Berarti R-nya berapa? Ya 4/3 dibagi 2. R-nya nanti 2/3. Oke, R-nya ketemu. Cari A boleh. Tadi kan kamu dapat persamaan. Persamaannya bahwa AR itu 2. A-nya nggak tahu, ini 2/3 sama dengan 2. Berarti A-nya 2 boleh dikali silang tapi tak balik. Nah, dicoret boleh. Ketemu. A-nya nanti 3. Pertanyaan di soal, yuk, pertanyaan di soal, berapa nilai dari A1 tambah A2 tambah dan seterusnya. Ini namanya apa? Kalau ada bahasa titik-titik, berarti namanya adalah deret tak hingga. Masih ingat rumus deret geometri tak hingga? S tak hingga deret geometri adalah A dibagi 1 min rasio. A-nya tadi 3 dibagi 1 min, rasionya 2/3. Tinggal berapa? 3 dibagi apa? 1/3. Jawabannya nanti yang 9. Makanya opsinya B. Mantap ya? Matematika saintek ya. Ada bab apa lagi Mas? Loh, ini ada bab yang nomor 6. Ada bab turunan. Nah, kemarin dikeluarin juga nih bab turunan ya. Di situ ada fungsi Gx, ada G aksen F1 berapa nilainya gitu. Nah, bisa terlihat di situ ya, kalau ditanyakan bahwa Gx itu fungsi berbentuk apa? F ini sekian sama F sekian. Nah, ini turunan, hati-hati satu persatu ya. Kalau dia perkalian kan dikali ya, berarti dia berbentuk rumus U dikali V itu. Padahal kalau rumus perkalian itu kan gini ya, U aksen V plus V aksen U. Oke ya. Berarti di GX-nya apa? GX-nya berarti U aksen. Turunan yang depan itu. Turunannya apa? Ya turunannya gini. F aksen 1 min X. Jangan lupa dikasih turunan dalamnya nilai. Apa? Min 1. Loh. Ini namanya U aksen. Dikali V. V-nya tetap. V-nya nggak berubah tetap. X min
F dalam kurung 1 min X. Nah ini ada U aksen sama V gitu ya. Ditambah apa sekarang V aksen? Coba V aksen. V aksen kan depannya X-nya ya. Turunnya kan 1. Nah, kemudian apa lagi? Dikurangi. Yang belakang di situ ada F aksen. Nah, sama apa? 1 min X. Ingat kayak tadi turunannya jangan dalam, ini jangan lupa ya. Turunannya berapa? Min 1. Makanya ini kalau min ketemu min 1 lagi jadi plus. Loh. Dikali apa? Dikali U. Ini kan namanya V aksen ya. Dikali U. U-nya tetap F dalam kurung 1 min X. Yang ditanya soal itu nanti adalah F1. Yang diketahui apa? G aksen 0. Makanya di sini G aksen ya, ini turunannya ya. Kalau ditanya ini G aksen 0, berarti semua X-nya kamu bikin jadi 0. Mulai dari depan, F aksen, ganti 0. 1 kurangi 0, 1. Oke. Terus, dikali, ini ada 1, 0 ya. Nah, ada 0. Dikurangi F. Ganti F1 ditambah ini 1 ditambah F aksen 1 dikali F kali 1. Jadi semua X-nya diganti 0 ya. G aksen 0 berapa? Di soal udah ada nilainya 3. Min apalagi di situ F aksen 1 dikata nilainya adalah 1/4. Ini tetap min F1. Ditambah, nah ini F aksen 1 tadi berapa? 1/4. 1/4 ini ditambah 1. 1/4 tambah 1. Berarti jadi berapa? Jadi 5/4. Nah, dari berapa? Dari F1. Oke ya, sampai sini ya. Berarti ini jadinya apa? Jadinya 3 sama dengan ini min ketemu min ya jadi plus. Nah, berapa? 1/4 dari apa? F1 ditambah apa? 5/4 dari apa? Dari F1 juga. Jadi 3 itu sama dengan 6/4 F1. Yang ditanya F1-nya berapa? Ya berarti 3 tak kali boleh tapi dibalik. Jadi apa? Jadi 4/6. 12/6 atau jawabannya nanti 2. Makanya opsinya nanti pilih yang D. Mantap ya? Mantap. Contoh lagi kemarin bab apa lagi Mas yang keluar? Ternyata babnya adalah bab suku bunga majemuk ya. Ini contoh satu lagi nih. Nah, ditanya suku bunga majemuk, udah rumusnya cuma ada satu majemuk itu bahwa MN sama dengan M0 kali 1 plus I pangkat N. Ini rumus suku bunga majemuk. M0 tabungan awal, ini tabungan awal ya. Kemudian MN ini tabungan akhir. Nah, kemudian ada I itu namanya adalah suku bunganya berapa. Sedangkan N itu adalah lama nabung. Nah, pertama katanya gini ya. Di tahun 2021 dari nabung dengan suku bunga majemuk, jika tahun 2014 itu jadi X kali lipat, maka 2027 berapa kali lipat? Nah, gini aja ya caranya ya. Anggap saja gini, yang tahun 2021 M0 tabungan awal itu anggap aja P gitu ya. Nah, sekarang mulai ngitungnya gini. Pertama dari tahun 2024 dulu. Berarti N-nya berapa tahun? Ya 2024 dikurangi 2021 berarti berapa? 3 tahun. Nah, berarti MN katanya nanti M0 dikali 1 plus I pangkat N. Tadi awal nabung berapa? P. Jadinya apa? Katanya X kali lipat. Nah, makanya ditulis PX. Ini 1 plus I. I-nya memang nggak tahu ya bunganya berapa tahun. Yang jelas nabungnya 3 tahun. Nah, oke ya sampai sini ya. Berarti dari sini kan bisa kamu hilangkan nilainya P. Kenapa ya? Ini kan perkalian dicoret boleh. Berarti dapetin pertama adalah X sama dengan 1 plus I. Tadi pangkat berapa di sini? 3. Oh, nggak bisa ngilang ya tadi ya. Nah, sekarang yang satunya di tahun yang ditanyakan di situ, di tahun berapa? 2027. Berarti N-nya 2027 dikurangi 2021. 6 tahun ya. Berarti ini apa? MN sama dengan apa? M0 dikali 1 plus I berpangkat N. Awal nabung apa? P. Nah, ini 1 plus I. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 6. Boleh sebenarnya ditulis
1 plus I, 6 itu kan sebenarnya gini ya, pangkatnya 3, tak pangkatin 2. Kan boleh, nggak apa-apa. Dikuadratkan ya. Maka jadinya apa? Jadi P dikali 1 ditambah I, pangkatnya tadi kan 3, dipangkatin 2. Padahal kalau 1 plus I pangkat 3, di soalnya udah ada apa ini? Ini X itu. Nah, berarti ditulis apa? Ini X, diapain? Di kuadrat, berarti apa? PX kuadrat. Ternyata kalau di tahun 2027 jadinya X kuadrat kali lipat. Makanya di sini nanti opsinya yang B. Nah, oke. Nah, oke, apa yang tak sampaikan semoga nanti bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan nanti komen di kolom komentar, nggak apa-apa ya. Mungkin untuk sekarang sampai sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan untuk video-video selanjutnya terkait pembahasan UTBK untuk tahun 2021 sebagai persiapan kalian nanti UTBK di tahun 2022 atau seterusnya. Semoga nanti bermanfaat, keterima di PTN yang diinginkan. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.